Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi wa nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qala Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribu ila hubbika. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta tad'alul hasna idza syi'ta sahla. Amma ba'd. Para santriwan santriwati yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah, yang pertama marilah kita bersama-sama sebagai insan yang beriman mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan rasa syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah berikan kepada kita, yang telah Allah karuniakan kepada kita segala kenikmatan yang tiada tara, yang kita sebagai hamba hanya bisa bersyukur dengan mengucapkan biqaulina alhamdulillahirabbil alamin atas segala kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita, yang Allah sempurnakan kepada kita, mulai dari kenikmatan bisa melihat, kenikmatan bisa mendengar, kenikmatan bisa berbicara, kenikmatan seluruh apa yang kita rasakan di diri kita, di tubuh kita. Ifatifillah, astagfirullah, para santriwan santriwati yang dimuliakan oleh Allah. Tak lupa salawat dan salam senantiasa kita curahkan, kita haturkan kepada junjungan kita, uswah kita, suri teladan kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah berjuang, yang telah berusaha mengeluarkan kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh terang benderang seperti sekarang ini. Maka semoga kita diberikan keistiqomahan untuk mengikuti manhajnya, dan diberikan keistiqomahan senantiasa untuk bisa mengikuti dan menjadikan suri teladan kita semuanya. Para santriwan santriwati yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan ini Ustaz akan menyampaikan wabil khusus untuk diri Ustaz sendiri, secara umum mengingatkan kepada santriwan santriwati semuanya untuk senantiasa mengingatkan diri kita agar kita tidak lupa untuk senantiasa mengingat Allah dimanapun kapanpun kita berada. Santriwan santriwati yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan tentang tema ibadah, ahamiyatu ibadah, pentingnya ibadah. Para santriwan santriwati yang dimuliakan oleh Allah, ibadah adalah tuntutan bagi setiap manusia. Kalau kita manusia, berarti kita punya tuntutan sebagai seorang hamba. Maka beribadah kepada Allah adalah tujuan utama diciptakannya manusia di alam jagat raya ini. Jadi ketika Allah menciptakan kita, maka itulah tujuan utama kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan kami telah menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku, supaya mereka menyembah kepadaku. Dari awal penciptaan manusia, jadi Allah sudah menyampaikan bahwa Allah menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebagai tujuan utama ketika Allah menciptakan manusia. Maka ketika Allah memberikan kenikmatan kepada kita, kita jangan lupa, jangan melupakan atas kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Maka dengan kita beribadah kepada Allah, ya, itu adalah salah satu wujud, ya, ketundukan, ketaatan, serta mahabbah kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai lupa, apalagi melupakan, ya, tentang ibadah ini semuanya. Ya. Maka anak-anak sekalian, para santriwan santriwati, semuanya sebagai rasa syukur kita beribadah, ya, sholat 5 waktu, ya. Jangan sampai kalian melupakannya. Jangan sampai kalian merasa atau menganggap enteng sholat 5 waktu itu. Itu bagian daripada ketaatan, ketundukan, serta mahabbah, rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jangan sampai kalian sengaja, ya, untuk meninggalkannya. Para santriwan santriwati yang dimuliakan oleh Allah, asal usul tentang kejadian manusia sebagaimana disebutkan di dalam kitab yang disampaikan oleh Dr. Al-Qardawi, ya, menyebutkan bahwa seorang manusia harus menanyakan kepada dirinya, ya, tentang siapa dirinya, dari mana dirinya, diciptakan dari apa dirinya, bagaimana tujuan hidupnya, digunakan untuk apa tujuan hidupnya itu, digunakan untuk apa hidupnya itu. Maka ketika seorang hamba bisa menjawab, bisa menyelesaikan, ya, pertanyaan-pertanyaan tersebut, maka seorang hamba tersebut, ya, otomatis dia akan memahami perjalanan hidupnya, ya, baik di dunia maupun di akhirat. Dia akan paham betul, ya, jalan hidupnya. Karena ini adalah kunci utama yang harus dipahami, yang harus dimengerti. Para santriwan santriwati yang dimuliakan oleh Allah, maka hakikat ibadah di dalam Islam itu, ya, kita bisa melihat, ya, definisi ibadah, ya, atau makna dari ibadah. Dilihat dari sisi yang pertama, ibadah dilihat dari segi bahasa, yang mana kalau kita membuka kamus, ya, ibadah berasal dari kata abada yang berarti ketaatan, ya, itu secara bahasa. Ketaatan kita kepada siapa? Kepada Sang Pencipta kita, kepada Sang Khalik, kepada yang menghidupkan kita, kepada yang memberikan kenikmatan kepada kita. Itu secara bahasa. Secara istilah, ya, ibadah dilihat dari segi istilah, ya, disampaikan oleh beberapa ulama. Yang pertama, menurut Syekh, ya, Muhammad Abduh menyampaikan bahwasannya ibadah, ya, adalah ketundukan, ya, ketaatan dengan puncak ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Syekh Muhammad Abduh menjelaskan di dalam tafsir Al-Manar, ya, di surat Al-Fatihah, ya, bagaimana ibadah ini adalah merupakan ketaatan, ya, dengan bentuk ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sami'na wa ata'na, ya, saya mendengar dan saya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan sami'na wa asana, saya mendengar kemudian saya enggak taat, ya, atau mungkin malah tidak mau taat, seperti itu. Fatifillah azakumullah. Kemudian ibadah
dilihat dari segi bahasa, menurut Ibnu Taimiyah, ya, mengatakan bahwa ibadah dalam Islam itu mengandung unsur ketundukan, ketaatan yang dibingkai, ya, dalam satu kesatuan, yakni dalam bingkaian mahabbah, ya, dalam bingkai kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah taat kemudian tunduk kepada Allah, maka dibingkai dengan sebuah ketaatan, ya. Dibingkai dalam sebuah kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah tunduk kepada Allah, tunduk terhadap aturannya, tunduk terhadap perintahnya, ya. Kemudian kita mentaati, ya, apa yang menjadi perintah dan larangannya, ya. Kemudian timbullah dari ketundukan dan ketaatan itu adalah rasa cinta. Rasa cinta yang menjadikan semakin kuat cinta ini, yang menjadikan semakin kuat hati ini untuk tunduk, patuh, taat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ibadah dalam Islam mengandung makna puncak ketundukan, kemudian puncak ketaatan, kemudian puncak kecintaan. Maka seorang hamba, ya, hanya bisa mencintai Allah Subhanahu wa taala tidak lebih dari cintanya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Seandainya seorang hamba itu cinta kepada orang lain, adalah cintanya karena Allah Subhanahu wa taala. Cintanya karena di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi betul-betul cinta ini karena Allah, yang diarahkan, yang ditujukan, yang mengarahkan kepada cintanya Allah Subhanahu wa taala. Maka anak sekalian, mari bersama-sama kita berlomba-lomba mencintai, ya, mencari cintanya Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang hamba sudah bisa, ya, dekat dan cinta kepada Allah, apa yang tidak bisa Allah lakukan buat hambanya yang hambanya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibaratnya ketika kamu cinta, suka terhadap sesuatu, barang saja, ketika kamu sudah cinta, pasti oleh kamu akan dipelihara barang itu, akan dijaga barang itu, akan dilindungi barang itu. Sama ketika kita sebagai seorang hamba, ketika cinta kepada Allah, ya, kemudian kita memperoleh mahabbah, ya, cintanya Allah, maka apapun yang kita minta kepada Allah, apapun yang kita harapkan kepada Allah, maka Allah akan mengabulkan permohonan kita. Allah akan mengabulkan permintaan kita. Kita mau minta apa, ya, pasti Allah berikan. Karena kita masuk, kita tergolong, dan kita menjadi kekasih Allah. Maka beruntunglah seorang hamba itu bisa menjadi kekasih Allah, ya, karena menggapai menjadi, ya, bisa mencintai Allah itu sangat luar biasa. Hanya satu, cinta hanya kepada Allah. Ya. Ifatifillah rasulullah. Semoga kita bisa dikuatkan, ya, bisa menjadi hamba yang betul-betul mencintai Allah, yang tulus mencintai Allah, yang berusaha mencintai Allah dan berusaha menjadi kekasih Allah. Sehingga itu semuanya, ya, kalau kita bisa menjadi kekasih Allah, maka sungguh amat luar biasa. Sungguh luar biasa. Ya. Semoga kita semuanya dimudahkan dan bisa menjadi kekasih Allah. Amin ya rabbal alamin. Ifatifillah rasulullah. Kemudian Ibnu Qayyim di dalam kitab Madarijus Shalihin, ya, berkata bahwa asal usul ibadah itu ialah kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mentauhidkannya dengan kecintaan dan bahwa segala cintanya hanya bagi Allah. Maka janganlah
dia yaitu seorang mukmin mencintai orang lain selainnya, yaitu selain Allah. Ya. Sesungguhnya dia hanya boleh mencintai, ya, boleh mencintai yaitu orang lain maksudnya karena Allah dan padanya. Boleh mencintai orang boleh, tapi mencintai orang lain karena Allah. Dan memang Allah tentukan. Dan memang Allah mengarahkan seperti itu. Maka kalau anak-anak sekalian ketika mahabbah, ketika cinta itu tidak hanya sekedar cinta yang mengumbar nafsu, tapi cinta ini adalah cinta karena Allah. Cinta ini adalah cinta untuk mencari ridhonya, cinta untuk mencari kebahagiaan, ya, di hadapan Allah SWT. Maka anak sekalian, mari kita bersama-sama berusaha semaksimal mungkin mendekat kepada Allah, memegang erat Allah, hadirkanlah Allah di depan kita. Ya, ibarat kita sedang berdiri, sedang duduk, sedang berbaring, maka kita senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semuanya diberikan kemudahan dan keistiqomahan untuk bisa mengikuti, untuk bisa menjalankan apa yang menjadi perintah Allah dan menjauhi apa yang menjadi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillah, ya. Tiada kemudahan kecuali Allah yang berikan kemudahan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta tad'alul hasna idza sita sahla. Yang penting kita bermodal keyakinan dan kemauan. Mau, yakin, insyaallah Allah berikan kemudahan. Allah akan menilai seorang hamba itu bukan dari hasilnya, tapi bagaimana ikhtiar kita semuanya. Maka harus sekalian yakinlah. Bismillah. Ya, seperti itu. Ifatifillah, astagfirullah, para santriwan santriwati yang berbahagia. Dari penjelasan di atas, bagaimana kita bisa memahami ahamiyatul ibadah, pentingnya ibadah, mulai dari posisi ibadah, pengertian ibadah, kemudian makalah-makalah atau perkataan-perkataan ulama daripada pengertian ibadah itu sendiri. Maka dalam ibadah ini ada beberapa ruang lingkup yang harus kita pahami di dalam ibadah dalam Islam ini. Ruang lingkup yang pertama terkait dengan ibadah dalam Islam itu adalah sumuliyah. Sumuliyah samil, ya, yang artinya menyeluruh, ya, bahwasanya ibadah merangkum agama seluruhnya. Maka ruang lingkup ibadah, ya, dalam Islam itu amat luas, ya. Oleh karena manusia dicipta supaya beribadah kepada Allah, maka sudah tentu dalam Islam seluruh kegiatan, seluruh amaliyah manusia adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi bentuk ibadah dalam Islam itu, ya, sangat luas, sangat menyeluruh. Maka bagaimana kita betul-betul, ya, kalian semuanya dalam menuntut ilmu itu betul-betul bersungguh-sungguh dalam rangka untuk mencari ridha Allah, untuk mempelajari ilmunya Allah yang begitu amat luas. Jangan sampai ketinggalan, jangan sampai tertinggal. Maka ketika kalian belajar, ya, ketika kalian belajar bersungguh-sungguhlah. Jangan sampai capekmu, usahamu, ya, jarak tempuh dari rumahmu untuk mencari ilmu ini, dalam rangka untuk ibadah ini, kalian sia-sia. Manfaatkan betul, karena jeripayahmu dalam mencari ilmu ini, dalam rangka beribadah kepada Allah ini, Allah berikan kemudahan, Allah berikan kebaikan, ya. Capekmu, lelahmu, termasuk ibarat air keringat yang keluar itu, Allah catat sebagai amal kebaikan, ya, dalam rangka mencari ilmu. Maka jangan sampai kalian menyanyiakan dalam belajar, ya, sumuliyah ibadah yang merangkup, ya, agama seluruhnya itu kalian sia-siakan.
Kemudian ruang lingkup yang kedua adalah ibadah merangkumi seluruh aspek kehidupan. Ya. Ibadah Islam memenuhi seluruh ruang aspek kehidupan seorang muslim dan mengatur kehidupan mereka seluruhnya, baik dari cara atau adab makan minum, ya, makan minum, ya, buang air kecil, buang air besar, semuanya, ya, di dalam Islam diatur, ya, yaitu ibadah. Ketika apa yang kita lakukan karena Allah, karena beribadah kepada Allah, semuanya Allah akan berikan sisi-sisi yang positif. Semuanya Allah berikan pahala kepada hambanya yang mau menjalankan itu, yang mau menjalankan apa yang menjadi perintahnya Allah SWT. Seperti itu. Karena Allah pasti akan memberikan nilai, ya. Cuman kita tidak tahu nilai berapa, kapan kita tidak tahu, ya. Jelas Allah mengatur semuanya, ya. Mulai dari adab makan, minum, buang air besar, buang air kecil, kemudian politik, membangun negara, muamalah, undang-undang, semuanya Allah, ya, atur, ya. Termasuk hubungan antar bangsa, ya, bermacam-macam suku, agama dan sebagainya Allah atur, ya. Allah atur, ya, di dalam Al-Qur'an. Karena ketika Allah menciptakan kita, Allah juga sudah memberikan undang-undangnya, Allah sudah memberikan aturannya, dan Allah sudah mengaturnya. Kalau kita mau berpegang teguh pada aturan itu, insya Allah kita akan selamat. Tapi kalau kita tidak mau berpegang pada aturan Allah itu, maka ya kita akan tidak selamat. Kalau dalam artian akan datang, ya, bencana kepada kita kalau kita tidak mau. Ketika Allah memberikan aturan itu, maka Allah memberikan yang terbaik kepada kita. Maka dengan ibadah yang sahih, ya, ibadah yang baik, yang betul, ya, inilah, ya, yang menjadikan jalan kita untuk bisa menjadi baik dan jalan kita menuju surganya Allah SWT. Semoga kita tergolong menjadi hambanya, ya, sebagai ahlul ibadah yang tunduk taat, ya, dalam bingkai kecintaan kita kepada Allah SWT, dan senantiasa kita diingatkan untuk kebaikan ini dan dihindarkan dari kemaksiatan, dihindarkan dari kejelekan. Ifatifillah, astagfirullah. Mungkin itu yang saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Anak-anak sekalian, maka jagalah ibadah kalian. Setelah kalian mengetahui bagaimana ahamiyatu ibadah, pentingnya ibadah itu, maka setelah tahu ilmunya, maka jalankan. Karena kalian sudah tahu ilmunya kemudian tidak menjalankan, maka akan berdosa. Bismillah, sedikit-sedikit, bismillah, istiqomah untuk bisa menjalankan ini semuanya. Semoga Allah berikan kemudahan dan keistiqomahan kalian semuanya, kita semuanya, dan diberikan keberkahan ilmu yang kita pelajari. Semoga bermanfaat. Apabila ini benar datanya dari Allah, apabila salah datanya dari saya pribadi sebagai makhluk yang lemah, yang dhaif. Astaghfirullahaladzim. Billahi taufiq wal hidayah, wa ridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.